Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan sampah, ini pakan premium versi gratis untuk ayam kalkun. Coba jujur, alasan paling sering orang nih takut ternak ayam kalkun itu bukan karena penyakit, bukan karena kandang, tapi paling umum nih karena pakan. Pakannya mahal, setiap hari harus keluar uang. Kalkun makannya rakus, tapi cepet gede. Tapi juga ya biasa, bikin cepet isi dompetnya kempes. Nah, banyak orang semangat di awal, beli bibit bagus, bikin kandang rapi, tapi baru jalan 1 bulan mulai ngos-ngosan. Karena apa? Karena pakan pabrikan. Harganya terus naik, isi karung makin tipis. Kalau dia nggak mau nambah uang ya, dia biasa beli umpamanya 200.000. Besok harga naik dia mau beli 200.000, jadi kurangin isi karungnya. Intinya keuntungan makin tipis kalau pakai pakan pabrikan. Nah, akhirnya muncul kalimat klasik. Kayaknya nih, ternak kalkun nggak cocok buat orang yang modalnya kecil. Padahal, yang salah bukan kalkunnya. Yang salah adalah cara memberi makannya. Sekarang, nih kita simak baik-baik di konten ini ya. Bagaimana kalau di sini kita bilang ayam kalkun tidak wajib makan pakan pabrikan. Ayam kalkun bisa hidup dari pakan gratisan, bisa cepat besar, dan tetap punya harga jual di atas ayam biasa. Bukan teori, bukan mitos, bukan konten dari luar negeri, bukan. Ini realita di lapangan yang jarang dibahas. Sumber pakannya bukan dari toko pakan, bukan dari pabrik, tapi dari pasar tradisional. Seperti ini, yang selama ini kalian lihat sebagai sampah, justru itulah pakan premium versi gratis untuk ayam kalkun. Sekarang mari kita luruskan nih. Ayam kalkun itu bukan ayam kampung biasa. Dia punya sistem pencernaan yang kuat dan sangat cocok dengan pakan berserat tinggi. Itulah kenapa sisa-sisa sayuran pasar jadi sumber pakan yang paling masuk akal. Jenis pakan gratisan yang paling ideal adalah yang paling sering dan paling aman, biasanya kubis, kol, cesim, sawi, daun, wortel, daun singkong, atau apa aja pokoknya yang sayur-sayuran segar di pasar. Karena sayuran-sayuran ini tinggi serat, mengandung air, mengenyangkan, dan mudah dicerna oleh kalkun. Buat pedagang, ini sampah. Buat peternak cerdas, ini emas hijau. Paham ya? Usaha modal dengkul bisa dikatakan ini. Kalian bener-bener nggak butuh modal puluhan juta, mesin pakan, teknologi ribet. Pokoknya untuk biaya-biaya yang beli pakan pabrikan yang mahal-mahal udah nggak butuh lagi. Yang kalian butuhin cuman karung, waktu, dan kemauan pergi ke pasar. Sama bensin dah buat yang pakai motor. Kalau yang manggul ya panggul kalau pasarnya deket di sebelahnya pasar. Banyak orang gagal bukan karena nggak punya uang, tapi karena malas bergerak. Pedagang yang sukses itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling aktif mencari peluang. Aktif ke pasar, sama aja hemat biaya harian. Kalau kalian datang pagi ke pasar, sapa pedagang, ambil sisa sayuran sebelum dibuang, maka biaya pakan bisa turun 70-90%. Bahkan 0 rupiah. Ya kalau kadang ya kita mau ngasih duit rokok ya sebulan sekali apa seminggu sekali bebas. Tapi kalau nggak ngasih juga kan 0. Tinggal ambil aja. 1 kali ambil ya bisa cukup untuk pakan kalkun 2-3 hari kalau lagi banyak. Kalian sanggup bawa. Kalau nggak sanggup bawa sedikit ya udah 1 hari sekali. Cuma kalau besok hujan apa biasanya ngambil buat stok 2 hari. Sayuran masih 2 hari 3 hari baru masih layu-layu aja, belum busuk, masih bisa lah gitulah. Kalkun cepat besar dengan sayuran. Banyak yang ragu, apa iya cuma pakai sayuran bisa cepat besar? Jawabannya bisa, asal benar caranya. Jadi sayuran itu membuat nafsu makan naik, pencernaan lancar, tubuhnya tidak panas, pertumbuhan jadi stabil. Dan ini penting, kalkun yang tumbuh stabil lebih tahan penyakit dibandingkan yang dipaksa pakan pabrik terus-menerus. Jadi intinya paham ya di konten ini ya, kita ternak kalkun tapi tidak bergantung dengan pakan pabrikan. Ini poin kuncinya. Begitu kalian mengurangi ketergantungan pakan pabrik, biaya harian kalian pasti terkendali. Tekanan mental berkurang. Yang tadinya banyak pikiran malam, oh ya besok beli pakan lagi nih, duitnya kagak ada. Oh ya nih duit ini ada sisa segini nih buat beli pakan kalkun dulu dah. Nah, itu mentalnya udah mulai berkurang tuh, ketakutan-ketakutan begitu. Jadi, kalian tidak panik saat harga pakan naik. Biarin, mau naik semanapun, nggak ada urusan.
distribusi macet, kadang-kadang di toko ini nggak ada, pergi ke toko yang jauh lagi, otomatis ya tambah tenaga, waktu, modal juga makin nipis kalau beli pakan terus. Intinya usaha jadi lebih tahan banting dengan pakan sayuran untuk ternak kalkun ini. Nah, sekarang kita bicarain hasil nih. Ayam kalkun panen lebih lama daripada ayam biasa, itu benar. Tapi harga jualnya jauh lebih tinggi, marginnya jauh lebih lebar. Dengan pakan gratisan pasar, biaya bisa ditekan, untung naik, resiko rugi menurun. Ini kenapa ternak kalkun dengan pakan sayuran sangat direkomendasikan untuk peternak modal kecil. Bukan buat kaya instan, tapi buat usaha yang bertahan lama. Yang masih karyawan, masih apa, boleh dibuat sampingan. Sesempatnya ke pasar, sempetin ke pasar. Sebelum jalan kerja, sempetin. Sekarang pertanyaannya, kalau kalkun bisa hidup dari pakan sayuran gratis, kenapa masih banyak orang takut untuk memulai? Nah itulah, di video berikutnya kita akan mulai. Kita akan bahas cara mengolah sayuran pasar biar awet dan aman. Pakan apa yang tidak boleh diberikan, dan strategi biar kalkun cepat besar tanpa bau kandang. Itu nanti kita bahas di konten selanjutnya. Di konten ini tetap dengan judul ternak kalkun dengan sayuran itu bisa. Kalau kalian serius mau ternak kalkun dengan modal kecil, pastiin kalian tidak melewatkan lanjutan dari video-video ini, dari konten-konten ini. Berbagi tidak pernah rugi, rugi kalau tidak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.